Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya datang mengunjungi saudara-saudara sekalian, membawakan kabar baik. Kabar baik apa? Bahwa kalau sudah terima Yesus dalam hidup saudara sekalian, maka Tuhan mengutus Roh-Nya tinggal dalam hati saudara sekalian. Untuk apa Dia tinggal? Dia akan memberikan karunia dan buah dalam hidup saudara sekalian. Itu yang membuat saudara bisa menjadi saksi bagi nama Yesus. Bukan karena saudara pendeta, bukan. Bukan karena saudara sarjana teologi, bukan. Saudara dapat bersaksi karena ada buah Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus dalam hati saudara sekalian. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena ada Roh Kudus. Tolong juga Roh Kudus supaya pada saat ini ketika para pemirsa kami mendengarkan firman Tuhan ini, menyaksikan tayangan ini, kami berdoa supaya mereka juga dijamah oleh Roh Kudus dan dapat menangkap maksud firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Yehezkiel 36 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Rohku, Roh Kudus. Oh saudara-saudara sekalian, kita sangat perlu Roh Kudus. Ketika menjelang Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, apa yang Dia janjikan? Dia menjanjikan Roh penghibur, Roh penolong. Mengapa katanya, dalam dunia aku, dalam dunia kamu
menderita banyak penganiayaan. Tetapi percayalah kepadaku, aku sudah mengalahkan dunia ini. Ya, Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan segala duka cita, segala penderitaan, segala pergumulan, dan tantangan hidup dalam dunia ini. Mari kita perhatikan sekarang ayat firman Tuhan ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Batin itu hati kita. Dalam mana? Ia bertahta dalam hati kita. Roh Kudus menguasai seluruh hati kita. Tadi saya sudah katakan pada saudara sekalian, apa yang dikerjakan Roh Kudus? Apa yang dibuat Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Ia akan memberikan apa? 9 karunia. Sesudah ini nanti sudah boleh baca dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai 11. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman, nubuat, kesembuhan, membedakan roh, bahasa roh, ya, menafsirkan bahasa roh, ya, 9 karunia. Apalagi buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus Galatia pasal 5 ayat 22-23 mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. 9. Saudara pemirsa, kenapa saya kok sampaikan ini kepada kita semua? Supaya kita tahu kenapa kita mampu. Dan aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Kita bisa ikut apa kata firman Tuhan karena kita sudah ada karunia dan buah Roh Kudus. Jadi jangan kita mengatakan bahwa iya, saya sudah jadi Kristen, saya sudah dibaptis, saya ikut perjamuan kudus, dengan sendirinya bisa. Belum tentu. Ketika kita buka hati, terima Yesus masuk, maka Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa, Ia tidak hanya diam dalam batin kita, bertahta di sana, tetapi Dia menghasilkan karunia dan buah Roh Kudus. Itulah yang paling utama untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang dalam hidup kita. Mari kita lihat sebentar Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara pemirsa, Roh Kudus membuat kita bisa menjadi saksi. Saudara, tapi saya tidak bisa ngomong, Bapak. Kakek, saya tidak bisa ngomong. Tidak pintar ngomong. Saya juga tidak tamat sekolah teologi. Dengar baik. Kesaksian bukan hanya soal ngomong, tetapi dengar baik apa yang saya katakan. Mulai dari mindset, logika kita, cara kita ambil keputusan akan dilihat orang. Kedua ialah etika dan moral kita. Itu bukan diomongkan. Orang melihat sikap hidup kita yang nampak jelas bahwa kita ini orang yang percaya kepada Yesus. Yang ketiga ialah pola dan gaya hidup. Salah satu cara berpakaian kita, potongan rambut kita, cara kita berjalan. Orang sudah melihat bahwa kita ini orang yang terhormat, dalam arti kata orang yang punya etika dan moral yang baik dan punya pola dan gaya hidup yang baik. Kemudian yang terakhir baru bicara tentang tutur kata.
tutur kata dan tingkah laku kita. Ada orang beralasan begini, katanya, saya memang sangar begini, udah sifat saya dari dulu, tapi hati saya baik kok. Nggak bisa, Bapak Ibu sekalian. Semuanya harus sejajar. Nggak bisa kita katakan demikian. Kalau sudah punya buah Roh Kudus, mana ada sangar sana? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana ada sangar? Malah buah yang ke-9 itu penguasaan diri. Kita bisa mengendalikan emosi kita karena ada Roh Kudus yang dalam hati kita. Saudara pemirsa, itu gunanya kita bisa taat akan firman Tuhan, menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tadi Yeskiel mengatakan kepada kita, mari kita kembali lagi sebentar. Yeskiel pasal 36 ayat 27. Katanya, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sanggup untuk melaksanakan firman Tuhan, melakukan kewajiban kami, melaksanakan titah Tuhan, perintah Tuhan, dan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.